Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang soleh-solehah, alhamdulillah, kita bertemu kembali di sini dalam pelajaran matematika. Kali ini materinya bangun ruang, ya. Volume, bangun ruang, tabung, dan limas. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mencari volume bangun ruang tabung dan bangun ruang limas. Nah, mari kita ingat kembali kemarin ya. Tabung, sifat-sifatnya kalian masih ingat? Juga jaring-jaringnya kemarin. Tabung mempunyai rusuk berapa anak-anak? 2 ya. Pada rusuk pada alas dan pada tutup atas yang berupa lingkaran. Gitu ya rusuknya. Kemudian sisinya ada berapa? Ada yang masih ingat? Iya bagus 3. Yaitu 2 berupa lingkaran atas dan bawah dan 1 berupa selimut tabung. Betul. Kalau dibuat jaring-jaring selimut tabung berbentuk apa anak-anak? Iya, persegi panjang. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini garis putus-putus ya. Di tengah lingkaran, di awal titik sampai titik di sini namanya siapa yang tahu? Nama lain garis tengah lingkaran? Oke, namanya adalah diameter. Nah, sekarang separuh dari diameter disebut apa anak-anak? Iya, jari-jari atau disingkat R. Tuh, jari-jari adalah setengah dari diameter. Diameter itu 2 kali lipatnya jari-jari. Sekarang garis kuning. Garis putus-putus ke atas. Namanya apa? Tinggi tabung. Nah, anak-anak, perhatikan gambar lingkaran ini. Kalian di semester 1, materinya kan tentang mencari luas berbagai bentuk lingkaran. Baik lingkaran penuh, setengah, seperempat, dan sebagainya. Masih ingat kan rumusnya? Nah, itu diameter. Garis tengah lingkaran nama lainnya adalah diameter. Sedangkan separuh dari diameter atau setengah dari diameter itu disebut R atau jari-jari lingkaran. Nah, kalian ingat kembali rumus luas lingkaran bagaimana? Iya, Pi kali R kuadrat atau Pi kali R kali R. Nah, sedangkan Pi, perhatikan, masih ingat kan? Pi itu bila jari-jari atau diameternya kelipatan 7, maka kita memakai Pi yang 22/7. Namun, bila jari-jari atau diameternya bukan kelipatan dari 7, maka memakai Pi yang 3,14. Oke, kita lanjutkan. Sekarang volume tabung. Perhatikan gambar tabung berikut. Nah, volume tabung dirumuskan sebagai berikut. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Kemarin pada waktu kita menjelaskan tentang volume, kubus, kemudian balok, kemudian prisma, semua adalah luas alas kali tinggi. Tinggal melihat luas alasnya berupa apa, ya. Kalau tabung ini luas alasnya
berupa lingkaran, maka kita mencari luas lingkaran terlebih dahulu. Baru dikalikan dengan tinggi tabung, ya. Jadi rumusnya volume tabung adalah luas alas yang berupa lingkaran kali tinggi tabung. Kita cari dulu luas lingkaran. Kalau sudah kita kalikan tingginya. Oke, nih. Sekarang luas alas berupa lingkaran. Masih ingat kan rumusnya? Pi R kuadrat. Pi kali R kali tinggi tabung. Oke, ini volume sama dengan Pi kali R kali T. T itu adalah tingginya tabung. Oke. Nah, di mana Pi bisa 22/7 atau 3,14. Ini mengulang, kalian sudah paham insya Allah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh soal. Ada tabung, ya. Tingginya adalah 8 desimeter. Kemudian, itu jari-jari apa diameter anak-anak? Karena tandanya kuning hanya separuh lingkaran, maka 3,5 desimeter itu adalah jari-jari atau R. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Berapa liter volume tabung pada gambar di samping? Diketahui jari-jari tabung 3,5 desimeter dan tingginya 8 desimeter. Sehingga volume tabung adalah Pi kali R kuadrat kali T, di mana Pi R kuadrat itu adalah luas lingkaran atau luas alas tabung. T itu adalah tinggi tabung. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Perhatikan 3,5 itu berarti kelipatan dari 7 karena separuhnya 7 kan? Oke, berarti pakai Pi yang 22/7. Kali R kali T. R-nya berapa tadi? 3,5. Kali 3,5. Kali tinggi tabung 8 desimeter. Oke, sama dengan. Kita kalikan dulu biar mudah. Ya, sebenarnya boleh ini dibagi 7 boleh. Tapi kita lebih mudahnya 22 kali 35 kita kalikan dulu. Ya, 22 kali 3,5 kita kalikan. Kemudian 3,5 kali 8 kita kalikan. Per 7 tetap. 22 kali 3,5 hasilnya 77. Penyebutnya tetap 7 karena belum kita hitung. Kemudian 3,5 kali 8. Kita kalikan. Hasilnya adalah berapa anak-anak? 28. Nah, sekarang perhatikan. Kalian itu mengerjakan boleh ya dibagi atas bawah ataupun ini dengan 28 dibagi 7 boleh atau 77 dibagi 7 dulu boleh. Nanti hasilnya setelah itu dikalikan ya. Sekarang yang pertama kita mengerjakan dengan 77 dibagi 7. Berapa anak-anak hasilnya? Oke, 11 ya. 7 bagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. Hasilnya 11. Dikalikan 28. Nah, hasilnya adalah 308 desimeter kubik. Nah, andaikan kalian tadi mengerjakan 28 dibagi 7 sama boleh. Hasilnya berapa? 4. 4 kali 77 hasilnya juga 308 desimeter. Nah, kalian masih ingat kesetaraan satuan volume ya? Desimeter kubik itu sama dengan apa, anak-anak? Masih ingat kesetaraan satuan volume? Bagus, sama dengan liter. Jadi kita tidak usah mengubah satuannya. Jadi 300
desimeter kubik itu sama dengan 308 liter ya. Ingat kan? Oke. Nah, jadi volume tabung tersebut adalah 308 desimeter kubik atau 308 liter. Karena kenapa liter? Karena yang ditanyakan adalah liter. Oke? Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah drum air, nah perhatikan drum hitam itu berbentuk tabung, memiliki volume 1540 liter dan tinggi drum 10 desimeter. Tentukan panjang jari-jari drum tersebut. Ini sudah ditentukan, pi-nya adalah 22/7. Mencari apa anak-anak? Jari-jari. Volume sudah. Tinggi sudah. Kita cari jari-jarinya. Oke? Kita lanjutkan. Penyelesaiannya adalah diketahui volume 1540 liter. Tinggi tabung 10 desimeter. Yang ditanyakan apa? Tentukan panjang jari-jari drum tersebut. Nah, sekarang jawabnya adalah volume sama dengan pi R kuadrat kali T. Volume sudah diketahui, 1540 kita tulis sama dengan pi sudah ditentukan tadi, 22/7 kali R kuadrat, kali tingginya sudah diketahui 10. Oke, kita tulis dulu. Kita hitung, kita tulis ini nanti 1540 tetap kita tulis. Kemudian yang mudah kita kerjakan dulu. 22 kali 10 sama dengan 220. Kita tulis. Ya. Penyebut tetap 7 kali R kuadrat. Nah, yang kita cari adalah R kuadrat. Oke anak-anak, kita nanti pindah ruas itu semula bagi menjadi kali. Ya. Berarti R kuadrat itu volume ya. Perhatikan. 1540 ini seharusnya dibagi dengan 220/7. Pembagian kemarin sudah di semester 1, pembagian itu adalah perkalian dengan suku akhir dibalik. Maka 1540 tadi kan bagi kita ubah menjadi kali, kemudian kita balik pembilang taruh di penyebut ditaruh di pembilang. Kali 7/220 itu sama dengan R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 7/220 kali 1540. Anak-anak, ini yang mudah. Ini tadi berpindah dari sini ya. Yang mudah kita kerjakan dulu. Mana? Ya 7 kali 1540. Nanti hasilnya kan dibagi 220. R kuadrat sama dengan 7 kali 540. Hasilnya berapa? Iya, 7 kali 1540 hasilnya adalah 10.780. Itu hasil perkalian itu tadi. Per penyebutnya tetap 220. Nah, ada yang bisa disederhanakan? Ada, kita corak-corak 0. Sehingga tinggal 1078 dibagi 22. Kita hitung. Dengan porogapit istilahnya apa anak-anak? Pembagian bersusun itu ya, porogapit. Hasilnya berapa? 49. R kuadrat sama dengan 49. Kita harus mencari R saja. Maka menghilangkan kuadrat kita harus mengakarkan 49 ya. Akar kuadrat dari 49 itu sama dengan R.
Jadi bilangan berapa bila dipangkatkan 2 hasilnya 49. Berapa anak-anak? Iya betul 7. Sudah hafal kalian ya. R sama dengan 7. Jadi panjang jari-jari drum tersebut adalah 7 desimeter. Oke. Kita lanjut sekarang. Volume 5 segi 4. Ingat ciri-ciri 5 segi 4. Masih ingat anak-anak? Iya, ada 5 sisi, Bu. Berapa? Terdiri dari apa saja sisinya? 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga dan 1 alasnya berbentuk segi 4. Iya, segi 4-nya kadang persegi panjang. Oke? Ya, itu sisi tegak tinggi 5, sisi alas yang bawah. Berapa rusuk? Ada 8 rusuk. Memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya adalah namanya titik puncak. Masih ingat kan? Oke, kita lanjut. Ini hanya mengingat yang pelajaran kemarin. Nah, sekarang volume 5 segi 4. Volume 5 segi 4 dapat ditentukan dari volume kubus. Nah, ini cara mencari dari mana ya? Rumus 5 segi 4 itu perhatikan kubus ini. Jika kubus A, B, C, D, E, F, G, H dibelah, nah, menurut diagonal ruangnya, yaitu AG, CE, HB, dan DF, akan diperoleh 65 segi 4 yang sama dan sebangun. Perhatikan. Titik puncaknya di mana? Di tengah-tengah kubus itu. Karena setiap sisi dari kubus itu adalah merupakan alas dari 5 segi 4. Nah, itu. Berarti kalau sisinya 6, kita dapat 6 5 segi 4. Paham ya? Titik puncaknya di mana? Di tengah-tengah kubus. Nah, salah satu 5 segi 4 yang terbentuk adalah 5 TABCD. Perhatikan, itu salah satu 5. Ya, kita dapat membentuk dari kubus tadi dibentuk 6 berupa seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Sehingga volume 5 segi 4 diperoleh seperti ini. Volume kubus sama dengan 6 kali volume 5. Karena satu kubus tadi adalah terdiri dari 6 5. Sehingga satu kubus itu sama dengan 6 volume 5. Nah, volume 5 sama dengan 1/6 volume kubus. Sehingga volume 5 sama dengan 1/6. Ini volume kubus bagaimana? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, AB itu panjang, ini lebar, CG itu tinggi. Oke. Sehingga volume 5 sama dengan 1/6 kali luas alas itu ya, kali 2 tinggi. Kenapa 2 tinggi? Iya, perhatikan. Karena apa? Karena tingginya 5 ini setengahnya dari kubus. Nah, sehingga kita peroleh rumus volume 5. Perhatikan, kita sederhanakan 2T itu. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Sehingga kita peroleh volume 5 adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sehingga volume 5 segi 4 adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, perhatikan. Bila
luas sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa panjang kali lebar? Itu bila luas alasnya berupa persegi panjang, maka panjang kali lebar. T itu apa? Tingginya 5. Nah, tapi apabila luas alasnya berupa kubus, tentunya luas alasnya adalah sisi kali sisi, sehingga rumusnya sepertiga kali sisi kali tinggi 5. Tinggal kita melihat ya, kubus apa persegi panjang. Oke, kita lanjutkan ke soal. Contoh soal yang pertama. Alas limas pada gambar berikut berbentuk persegi. Hitunglah volume limas segi 4 tersebut. Nah, perhatikan anak-anak. Alasnya berupa persegi. Berapa sisinya? 15 cm. Nah, tinggi limasnya berapa? Tinggi limasnya adalah 20 cm. Sehingga volume limas adalah sepertiga kali sisi. Rumus apa sisi kali sisi? Kali ini tadi berbentuk persegi. Rumus persegi. Berapa sisinya? 15. Oke, berarti sepertiga kali sisinya 15 kali 15 kali tinggi tabung. Berapa tingginya ini? 20 cm. Nah, oke, sekarang kita hitung. Perhatikan, biar kita mudah, kita bagi dulu. Kita sederhanakan 3 dan 15 bisa. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sehingga hasilnya nanti 1 kali 5 kali 15 kali 20. Nah, kita lanjutkan menghitungnya. 1 kali 5 berapa? 5 tentunya. Kali 15. Ini kita yang mudah kita hitung dulu. Perhatikan anak-anak. Ada 0 di belakang. Kita simpen. Anggap saja kita simpen. Kemudian 15 kali 2 itu berapa? 30. Punya simpanan 01. Berarti hasilnya berapa? 300. Ya, kalian nggak usah kalau 15 kali 20 itu nggak usah secara susun. 15 kali 2, 30 tambah 01, 300. Oke, sekarang yang kedua, juga tidak usah ngitung lagi. 5 kali 3 itu berapa? 15. Punya 0 berapa? 2. Nah, berarti 15 tambah 02. Hasilnya berapa? 1500. Jadi, volume limas segi 4 tersebut adalah 1500 cm3. Oke, masih ada satu soal lagi. Perhatikan, 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi panjang. Yang panjangnya 9 cm, lebarnya 6 cm. Jika volume limas 252 cm3, tentukan tinggi limas tersebut. Nah, apa anak-anak yang diketahui? Panjang alasnya 9 cm, lebar alas 6 cm, volume 252 cm3. Yang dicari adalah tinggi. Sehingga volume sama dengan 1/3 kali panjang kali lebar, ya itu alasnya panjang kali lebar, kali tinggi limas. Nah, sehingga volume sudah diketahui, kita tulis 252 kali 1/3 kali 9 kali 6 kali tinggi. Nah, oke. 252 kita tulis, kemudian perhatikan, ada yang bisa disederhanakan. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Sehingga kita tulis 252 tetap kita kerjakan, tetap kita tulis karena belum dikerjakan. Kali 1
kali ini 1 kali 3, 3 langsung kita tulis kali 6 kali tinggi. Anak-anak yang kita cari apa? Tinggi. Maka 3 kali 6 18 kali tinggi. Nah, sehingga kita pindah ruas. Kalau kita pindah ruas semula kali menjadi bagi, maka 252 dibagi atau per dan bagi sama ya. 252 dibagi 18. Hasilnya adalah, perhatikan, 14 cm ya. Sehingga tinggi limas tersebut adalah 14 cm. Oke? Bisa? Iya, mudah ya. Kalian harus hafal rumusnya. Semua bangun ruang itu adalah luas alas kali tinggi. Tapi kalau limas, kenapa kali 1/3? Kalian ingat itu ada titik puncak. Karena dia adalah tadi ya 1/6 dari kubus. Tingginya dibagi 2 menjadi 1/3. Diingat. Itu ya. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tabung luas alas kali tinggi. Karena tabung itu berupa lingkaran, maka harus mencari luas alas lingkaran. Oke anak-anak, kalian pelajari, kalian soal-soalnya kalian kerjakan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.